Kita mau ngapain Om? Ini dari kru Trans 7 mau nanya tentang bunga bangkai. Oh, ini di makam Makam keramat Ki Buyut, Buyut Alwi. Ki Buyut Alwi ya Om ya. Ini yang aku deteksi melalui tasbih energi. Terus begitu aku bilang oke, Mas nanya ya apa-apa gitu sudah. Ini pendeteksian melalui tasbih energi ini ada enggak dan bentuknya apa gitu. Nah bentuknya masih belum, yang saya bilang belum stabil. Nanti akan searah, nah ini enggak stabil, muter terus searah lagi gitu. Jadi tumbuhnya bunga bangkai di sekitar sini Pak ada menyimbolkan sesuatu atau makna tertentu nggak sih Pak? Nah bunga bangkai kenapa tumbuh di Tangerang ini, di makam keramat itu apa? Sebagai simbol leluhur gitu. Hai warga Tangerang, ini leluhurmu gitu. Hormati, kalau kamu nggak menghormati leluhur itu berarti kamu nggak ada gitu. Kamu harus hormati leluhur, kamu ada karena leluhur gitu. Yang kedua ya simbol silaturahmi gitu, warga Tangerang kesinilah kalau ada rezeki itu sedekah, selamatan, syukuran, atau mungkin material buat bangun ini bangun itu gitu, untuk jet pumpnya, airnya, atau masak-masak para juru kunci gitu. Simbolnya itu doang. Tunggu. Kalau ada harta karun, di sini nggak ada harta karun secara diangkat goib atau ini nggak ada peninggalan yang berupa emas yang nggak ada. Bunga bangkai itu kan banyak upaya ratusan yang apakah menandakan bahwa dulunya pernah ada pertempuran di sini, Pak meninggal di sini, sehingga seperti apa yang kata-kata tadi untuk mengingatkan bahwa di sini tempat ini untuk makanan. Oke. Apakah bunga bangkai ini pertanda hilangnya sukma gitu, ada peperangan, ada apa gitu? Bukan. Jadi bukan berarti bunga bangkai satu simbol sukma satu gitu, enggak. Apa ya? Sebagai simbol ya itulah uri-uri budaya gitu, supranatural. Hai warga Tangerang, ini ada tempatmu gitu yang wajib kamu kunjungi untuk Tangerang, Bogor dan sekitarnya gitu. Itu tapi saya bergerak buat para penggemar spiritual, supranatural, buat paninisan gitu, buat meredamin hati kalau lagi panas, lagi ini, biar enggak terjadi. Bergerak itu maksudnya? Iya, kalau nggak bergerak diem dia, tidak. Bunga bangkai ini tamunya bagi komplek keramat ratusan gitu, tapi masih bang pokok. Nah nanti bunganya itu berbunga karena cuaca ekstrim ini, kami nggak bisa matiin dia bisa berbunga atau enggak gitu. Waktu itu tahun 2010 kita pas momennya bagus, malam Jumat Kliwon kita ziarah, diterpa ciuman bunga bangkai ini, bau mayat ini. Kami kurang tahu. Nah pas 2010 itu kami lagi mendapatkan fenomena itu, lagi ziarah, tiba-tiba ada suara sinden, ronggeng, sayup-sayup dan bunga bangkai itu. Malamnya kami telusuri, ternyata ada bunga bangkai ratusan itu.
supranatural kami pernah melakukan penelusuran. Bunga bangkai ini menunjukkan bahwa di sini tuh dulu ada kerajaan gitu, kerajaan yang hilang jadinya. Dia menunjukkan masih ada energi kerajaan itu, istana itu. Ya. Apa namanya? Kita telusur lagi dari sisi pengobatan, ternyata nggak ada, dari sisi lainnya juga ada gitu. Energi dari bunga bangkai yang dikeluarkan ini bercampur baur, ada energi pengasih, energi pertahanan masih belum stabil gitu. Dalam arti kata orang umum bahwa ini secara supranaturalnya nggak ada gitu. Dipakai ritual? Enggak, kami nggak menemukan itu. Kami telusuri bertahun-tahun gitu. Apa ada gunanya? Nggak ada. Sekedar simbol aja gitu. Kami telusuri ada sebuah kerajaan gitu. Kami ngobrol sama rajanya melalui teknik mediumisasi. Sang raja bilang dia dan Yormaisuri belum punya putra putri dan pasukan pengawalnya habis dibantai. Dimakami satu lubang di sini kan. Hai, dulu ada peristiwa di sini gitu. Wangi tapi mayat gitu, artinya pembunuhan gitu. Kerajaan yang sangat-sangat berpengaruh. Makam yang di sini adalah para leluhur Tangerang. Anuri, panglimanya, yang Tangku Alam. Nah, itu ada penjelasan saya dan Biru dan penjelasan Nawang Wulan. Seharusnya juru kunci yang tahu ini yang boleh menjelaskan. Kita sekedar tahu. Jadi kalau kita mau ziarah niatnya apa, kamu kalau orang Tangerang minta doa restu, orang dari Jawa Timur doa restunya kemana gitu, seperti itu. Jadi lokasi ini tergantung yang datang. Ada yang YouTuber pemula gitu lari terbirit-birit kesurupan apa gitu. Tapi kalau orang niatnya baik-baik ya baik gitu, aman. Nah kalau bisa dilihat pohon-pohon ini ada isinya, ada pusaka, ada keris, ada batu akik. Nah itu di situ ada mahkota dan sempat kami ambil mahkota. Sampai segitunya itu kalau supranatural. Dan kalau bahasa Sunda paningisan gitu, orang yang punya masalah hilang gitu, doain. Orang yang dikejar-kejar kolektor kita doa gitu. Aura-aura bingung gitu, aura depresi gitu, menginap di sini tergantung hatinya gitu. Ada yang selamatan dulu berhasil, ada yang udah berhasil selamatannya ambil nggak tentu waktunya tergantung, atau mungkin diskusi sama. Kami mendapatkan fenomena ini saat kami ziarah itu syahdu gitu, gitu. Tapi tiba-tiba ada suara ronggeng, sayup terbawa suara angin gitu, suara ronggeng. Setelah suara ronggeng berhenti, tiba-tiba bau mayat itu, pekat pokoknya. Sampai kami nggak busuk lagi. Ada salah satu teman kami yang usil gitu, pakai senter, ternyata didapetin itu yang di foto-foto itu ratusan bunga bangkai itu. Baunya ini paginya masih ada, urutan 7 ngesot juga banyak dihubungi lalat gitu, busuk baunya. Mudah-mudahan nanti nemuin pas berbunga kalau rezeki. Dari spiritual bau busuk ini nggak ada, kami udah menyusuri. Ini 100% organik yang ada di bunga bangkai itu. Jadi dia mengundang lalat, nah lalat itu membantu penyemaian biji gitu kalau nggak salah dalam segi pertanian biologinya. Banyak ya, juga makam umum, makam-makam tua, ada 40 makam keramat gitu. Hanya juru kunci yang sepaham gitu ya, Pak, yang lebih yang boleh jelasin. Salam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami channel GUD. Silakan like, share, subscribe channel kami. Salam, salam, salam.